Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Hidayat dari Universitas Terbuka Medan Asing dengan NIM 0512045388. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kedua pemrograman berbasis perangkat bergerak oleh dosen pengampu Ibu Dian Nailantika, Eskom MTI. Ini adalah laporan yang sudah saya buat dan langkah-langkah praktikumnya juga ada di sini. Kita masuk ke soalnya. Ini adalah soal tugas 2. Buatlah proyek baru dengan menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat. API ini adalah singkatan dari aplikasi programming interface yang menampilkan data perakiraan cuaca di Jakarta termasuk temperatur per jam. Buat tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan, tampilkan data atribut kolom berikut, dan waktu pengukuran dan temperatur. Jadi dua ini saja ya. Desain tampilan agar mudah dibaca. Dan paparan penilaian, pengenalan identitas mahasiswa, langkah-langkah, hasil dan kata tersebut. Jadi di sini kita saya menggunakan VS Code ya, membuat programnya. Ini saya jalankan terminal ya. Di sini yang harus diinstal pertama adalah Node.js-nya. Saya sudah menginstalnya dari tugas 1 kemarin dan juga npm. Ini untuk versinya saya sampaikan bahwa ini bukti bahwa saya sudah menginstalnya. Lalu npm atau Node Packet Manager ya untuk menginstal aplikasi. Node Packet Manager, lalu Ionic juga ya. Ini yang baru. Saya juga sudah menginstalnya. 3.2.1. Jadi berdasarkan saran teman-teman itu pastikan bahwa Ionic versinya di atas 7. Ini saya sudah di atas 7 ya. Jadi langsung saja kita masuk ke tahap pembuatannya. Sini ada langkahnya. Ini untuk menginstal ya, jika belum terinstall ini gunakan dokumen ini untuk perintah ini. Jadi di sini saya akan membuat proyeknya. Ionic. Nah, hari ini kita membuat project ya dengan nama cuaca 5. Karena ini saya sudah berapa kali mencoba ya. Jadi saya gunakan 5. Lalu ini template-nya blank. Lalu desainnya ya. Setting sama dengan. Jadi sepertinya, tapi di sini menggunakan cuaca Jakarta. Sudah pernah juga saya buat ini foldernya tuh sudah saya hapus tapi kadang masih ada, jadi harus di force delete dulu dia baru benar-benar hilang. Sebenarnya sudah bisa sih. Itu sebagai penjelasan saja, saya sudah mencoba sampai 5 kali di sini. Jadi kita jalankan perintahnya. Jadi di sini lumayan lama ya untuk menunggu dia memulainya buat directory. Jadi ini akan saya persingkat waktunya, akan saya cepat-cepat nantinya. Jadi di sini kita bisa membuat gratis, membuat akun gratis ya, tapi saya katakan tidak atau n untuk no. Oke, di sini sudah selesai ya. Jadi lumayan lama waktunya. Jadi di sini kita membuat project Ionic. Start ini untuk membuat project ya, dengan nama foldernya ini 5 dengan template-nya blank atau kosong, dengan tipe framework-nya Vue. Ini dia, tadi sebelum tidak ada, jadi dibuat otomatis oleh Ionic. Ini kita lanjut masuk ke foldernya. Nah, di sini sudah ada framework ya dari Ionic, sudah membuatkan kerangka kerja framework atau kerangka kerja. Di sini untuk halaman utamanya ada di sini. Context view. Nah, di sini untuk defaultnya, tampilan defaultnya atau kosongannya blank seperti template kita tadi. Jadi di project ini kita disuruh membuat aplikasi tampilan sederhana cuaca ini ya, menggunakan 3 aplikasi, yaitu TypeScript,
script. Nantinya kita akan menggunakan TypeScript dan framework Vue. TypeScript sebagai bahasa pemrogramannya, Vue sebagai frameworknya, dan juga Ionic juga frameworknya. Jadi bedanya untuk Ionic ini dia menyediakan tampilan komponen penyedia tampilan ini ya, Ionic. Jadi untuk Vue-nya nantinya dia akan menyediakan, akan mengatur data dan tampilannya nantinya. Jadi begitu ya bedanya untuk framework Ionic dan Vue. Jadi di sini framework Ionic menyediakan Vue lagi di dalamnya, karena dia juga mendukung beberapa framework dan Vue salah satunya. Kita menggunakan Vue karena berdasarkan materi yang diberikan. Ini sini saya akan menyalin saja kode yang sudah saya buat ini di laporan ini untuk mempercepat waktu. Ya, jadi kita menggunakan 3 aplikasi tadi ya, bahasa pemrograman TypeScript, untuk tampilan menggunakan Vue, data dan tampilannya. Untuk komponen penyedia tampilannya menggunakan Ionic, sama Ionic atau perangkat kerja Ionic. Ini untuk feeder aplikasinya. Oke, di sini untuk menjalankan programnya kita harus masuk dulu ke dalam foldernya ya, atau direktorinya. Oke, ini sudah masuk. Kita bisa langsung gunakan perintah Ionic. Tapi sebelum itu saya jelaskan singkat dulu di sini ya, untuk programan yang sudah saya tempel ini. Jadi di sini ada menggunakan ini ya, tampilan utama Vue lah, di source, di Vue, dan Vue ya. Compact Vue ini tampilan utama halamannya ya. Jadi di Vue ini ada 3 bagian utama. Yang pertama template ini untuk tampilannya, lalu script untuk bahasa pemrogramannya, atau kita gunakan TypeScript di sininya ya. Lalu style atau CSS-nya di sini. Jadi ada 3 yang utama, template, script, dan style. Di sini template menggunakan bahasa HTML ya, kurang lebih mirip, dan juga komponen yang digunakan untuk tampilannya Ionic ya, seperti Ion Card, Ion Header ini. Ini untuk judulnya kurang lebih sama seperti HTML pada umumnya, tapi menggunakan komponen Ionic. Ini untuk tampilan nanti yang akan ditampilkan ya, dengan suhu menggunakan kartu dan tombol. Mungkin juga ada menggunakan Vue.if ya untuk loadingnya. Jadi dia ketika loading dia akan menampilkan ini, memprint mengambil data cuaca tampil di sini. Lalu ini untuk labelnya, data temperatur dan jumlah data nanti akan ditampilkan juga di bawahnya. Nah di sini adalah TypeScript-nya ya, atau bahasa pemrogramannya. Di sini melakukan import tab dan unmounted ya dari itu. Dan juga ini ya, untuk komponen Ionicnya diimport. Interface-nya nanti ada temperatur atau temp dengan string, tipe data string, dan temperatur number. Interface-nya per jamnya mengambil dari OpenMeteo ini. Nantinya kita mengambil API atau aplikasi programming interface dari OpenMeteo ini ya. Lalu data cuaca ini saya menampilkan semuanya ya, tapi bisa juga kita ambil 10 data saja, karena di soal di sini menyebutkan jika kesulitan kita akan mengambilkan 10 data pertama saja. Kita coba running saja dulu ya, menggunakan Unistroke. Dia akan langsung membuka web browsernya. Oh iya, maaf saya lupa
melakukan save. Jadi biasakan untuk melakukan save dulu ya. Ini tanda putih di sini ini adalah tandanya belum bisa. Jadi kita save dulu. Tadi yang tampil adalah tampilan template awal defaultnya ya. Jadi saya save dulu. Kita dijalankan lagi. Oke, dia memuat data ya tadi seperti sesuai dengan logika programannya tadi. Dia aku menampilkan memuat data ulang. Nah, seperti itu. Ini tampilan sederhana saja ya. Jadi sudah berhasil di sini jumlah data yang diimport ada 168 ya. Ini ada totalnya 168 data sampai tanggal 27 Mei atau minggu ke depan. Ini ada suhunya, ada format tanggalnya menggunakan format hari, bulan, dan tahun. Lalu jamnya di sini sesuai dengan program yang di sini tadi ya. Ini. Lalu untuk seandainya kita disuruh untuk mengambil 10 data saja, kita bisa menggunakan metode slice lagi ya, seperti di tugas 1 kemarin. Di bagian sini tambahkan saja misalnya slice. Oke, kita save. Maka dia akan menampilkan 10 data saja. Nah, ini dia 10 data saja ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, di sini saya lupa menyampaikan ada beberapa catatan jika terjadi error atau gagal mengambil data ya. Jika respon tidak oke, dia akan melempar error. Mengambilkan gagal dari API. Lalu juga catch error. Di sini ada terdiri 3 ya. Ada try, catch, dan finally. Selesai loadingnya akan final. Di try dia akan mengambil data dulu. Lalu catch, jika ada terjadi error dia akan menangkapnya, menampilkannya. Oke, itu saja. Ini untuk CSS-nya ya. CSS sederhana saja ini. Kita mengubah jika ingin desainnya, ini untuk desain ya, style. Jadi tampilannya di template, desainnya di style, lalu masuk pemrogramannya di script. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.